Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya moderator pada malam ini Pak Rino, tapi Pak Rino mungkin masih di masjid sholat. Jadi kita mulai saja, nggak apa-apa. Saya perkenalkan narasumber kita malam ini adalah Bapak Dr. Yudi Antoni MSI. Itu sudah terlihat tuh namanya, Yudi Antoni MSI. Beliau sekarang Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial. S1, S2, dan S3 di Universitas Indonesia ya Pak ya. Jurusan Geografi. Nanti beliau yang lebih memperkenalkan diri ya. Ada satu isu dalam tema-tema kepemimpinan itu sekarang adalah isu pembangunan berbasis lingkungan. Jadi saudara nanti calon pemimpin di masa datang harus paham dengan isu-isu lingkungan ini. Ya. Maka kita minta kesediaan Pak Yudi Antoni untuk memberikan wawasan, pengetahuan pada saudara tentang isu tersebut. Dan nanti diteruskan oleh Bapak WD3 VIP tentang kaderisasi di organisasi. Silakan Pak Yudi. Pak Yudi ini karena sibuk nih, jadi kita harus pandai memanfaatkan peluang. Terima kasih Bapak Dr. Yul Hendri. Terima kasih juga Pak Dr. Desyandri yang sudah bersedia mengalah. Ya, harusnya ini jamnya beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKMM. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Yul Hendri tadi, bahwa saya kompetensi saya itu sebenarnya di geografi, dan kebetulan S3 saya itu di ilmu lingkungan. Entah tahu dari mana, dapat kabar dari mana nih Pak Yul Hendri, ya, sehingga menganggap saya punya kompetensi untuk berbicara tentang pembangunan dan lingkungan. Baik, saya akan coba memaparkan beberapa hal tentang pembangunan dan lingkungan. Mohon izin untuk share screen ya. Oke. Baik, pembangunan dan lingkungan. Jadi sejarah ilmu lingkungan, sejarah kepedulian dunia terhadap lingkungan itu dimulai pada awal tahun 50-an, ya. Nah, ini diawali oleh terganggunya, mulai resahnya ya manusia, diakibatkan oleh limbah industri tambang ya, dan beberapa polusi asap ya yang terjadi di Amerika Serikat. Dan kemudian di Jepang juga ada mulai resah tentang pencemaran air, ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, ya, tonggak ilmu lingkungan itu, tonggak sejarah lingkungan itu dimulai dari seminar pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Universitas Padjadjaran, ya, pada tahun 1972. Dan itu juga menjadi landasan persiapan untuk Indonesia dalam mengikuti conference di Stockholm tahun 72, ya. Dan kemudian konferensi di Stockholm itu menetapkan bahwa lingkungan menjadi permasalahan internasional, kan. Kemudian berlanjut tahun 87, Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup, ya, membuat laporan masa depan tentang mendefinisikan istilah tentang pembangunan berkelanjutan. Kemudian tahun 92, Konferensi Lingkungan Hidup dilanjutkan dengan KTT Bumi di Rio. Nah, ini agak top ini kegiatan waktu itu. KTT Bumi di Rio de Janeiro ini diikuti oleh 179 negara. Ya. Dan ini ditindaklanjuti, diikuti kemudian dengan di Rio itu ditemukanlah bahwa ozon itu bolong. Nah, sudah terjadi pelobangan pada ozon diakibatkan oleh
pencemaran udara, ya kan? Dan sayangnya waktu itu ozon itu dituduhnya bolongnya sebesar Nusantara, sehingga dunia mulai melihat ke Indonesia nih Indonesia nih sebesar Nusantara, dan orang mulai menuduh perambahan hutan menjadi permasalahan, ya, kerusakan bumi. Nah, kemudian tahun 97 ya KTT Bumi di Kyoto, ya, melahirkan sebuah protokol yang biasa disebut dengan protokol Kyoto, ya. Dan di situ juga muncullah istilah GRK, gas rumah kaca. Dari Kyoto berlanjut sebenarnya ke konferensi Partis di Bali. Nah, pada tahun 2009, ya, Indonesia mulai melahirkan undang-undang tentang lingkungan hidup, ya, di mana ya di dalam undang-undang itu didefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, ya, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi kalau dilihat dari definisi yang diberikan oleh yang undang-undang ini cukup luas sekali. Nah, di sini saya mencoba memperlihatkan sebuah triangle, ya, 3 lingkaran tentang permasalahan ilmu lingkungan. Dan yang pertama lingkungan alami, natural environment, ya, di mana di situ terdiri dari hutan, alam laut, gunung, sungai yang sifatnya alami saja. Kemudian ada juga lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Nah, gabungan irisan dari ketiga inilah persoalan-persoalan ilmu lingkungan. Lalu dari persoalan-persoalan ilmu lingkungan tersebut, ya, prinsip-prinsip penanganannya adalah 1, economical profitable, yang kedua adalah socially accepted, dan ketiga environmentally sustainable, yang keempat teknologi manageable, kan? Nanti kita coba mendiskusikannya, kan? Di mana pertumbuhan ekonomi yang biasa disebut dengan sustainable growth, kan? Ini akan selalu menjadi ancaman terhadap lingkungan, kan? Di mana, ya, ekonomi selalu menuntut produktivitas yang maksimal, ya. Sementara setiap produksi akan menyisakan limbah, akan menyisakan polusi, ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang selalu menjadi polemik di dalam ilmu lingkungan, di mana di sisi lain manusia sebagai makhluk sosial itu menuntut sebuah pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi di sisi lain, gitu kan, tidak adanya pendekatan ilmu lingkungan yang bermain di dalam pertumbuhan ekonomi itu membuat dalam satu titik kurva, ya, dalam satu titik puncak pertumbuhan ekonomi itu, maka disitulah kerusakan maksimal akan terjadi, di mana pada saat itu pun ekonomi akan pertumbuhan tidak akan terjadi lagi, ya, artinya ekonomi akan lumpuh. 3 dimensi pembangunan berkelanjutan itu terdiri dari ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Ya. Pada poin ekonomi, pendapatan maksimum dan memelihara atau meningkatkan cadangan modal. Sedangkan poin ekologis memelihara daya tahan dan kekuatan sistem biologis dan fisik. Dan untuk sosial budaya, pemeliharaan kemantapan sistem sosial dan budaya. Nah, di sini saya juga menggambarkan hubungan antara pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan hidup dan kemiskinan, kan? Di mana pengurangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, lapangan kerja produktif, pengendalian sumber daya milik publik, dan pengendalian penduduk. Dan ini juga akan sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Ya, di sisi lain juga ada penyatuan lingkungan ke dalam pembangunan, analisis dampak lingkungan, teknologi. Nah, di dalam penyatuan lingkungan dalam pembangunan, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di sini, bahwa
sampai hari ini mungkin untuk teman-teman yang apa ya, kalau Pak Yo Henry bilang tadi ini calon-calon pemimpin masa depan gitu kan. Yang perlu kita ketahui bahwa sampai hari ini Republik Indonesia memanfaatkan apa namanya, mengambil potensi alam adalah potensi-potensi yang tidak memiliki keterbaruan. Contoh seperti tambang, dan itu nilai-nilai yang paling besar, diambil dari Republik ini, nilai yang memberikan pemasukan terhadap Republik Indonesia adalah nilai-nilai seperti tambang, hutan. Ini semua tidak memiliki hal-hal keterbaruan. Artinya kita hanya ngabisin gitu. Ya. Masyarakat, pemerintah, swasta pun sampai hari ini belum lagi berpikir bagaimana menaikkan value added, istilahnya, meningkatkan value dari setiap sumber daya yang ada. Tetapi yang terjadi hari ini hanyalah kita menghabiskan sumber daya, ambil sumber daya. Nah, kita kan tidak pernah tahu sampai kapan cadangan ini tersedia. Kan? Kalau kita sudah berpikir pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development itu, nah, di teman-teman ekonomi juga sudah memunculkan yang namanya istilah valuasi ekonomi, kan? Di mana kita harus mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan di dalam melakukan pelaksanaan pembangunan dan juga mengeksplorasi sumber daya yang tersedia. Nah, selama ini itu yang belum, ya. Kita hanya baru menguras, ambil batu bara, ambil minyak, ambil nikel. Pada suatu saat dia akan habis, ya, dan akan meninggalkan kerusakan. Itu yang saya maksud tadi. Pada suatu titik pertumbuhan ekonomi itu akan berhenti dan dia akan terjun bebas. Ya. Jadi ini yang harus menjadi bagi teman-teman nantinya yang harus menjadi perhatian besar gitu. Bagaimana pembangunan ini sama sekali tidak memperhatikan aspek lingkungan, maka pada satu generasi ini akan menjadi persoalan besar yang susah diperbaiki. Recovery itu susah sekali. Ya, saya pernah mempertanyakan dalam sebuah diskusi ya, bahwa sebenarnya untuk membuka sebuah konsesi tambang itu perlu perhitungan melalui valuasi ekonomi. Artinya gini, berapa kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, itu harus dibayar cost-nya. Itu harus dihitung dulu. Ya. Tapi itu tidak pernah dihitung. Itu angkanya selalu ditetapkan saja. Biaya untuk membuka 1 hektar tambang berapa gitu, tetapkan, sudah. Satu lagi yang menjadi perhatian kita bersama. Kita seringkali melihat pemberian Tuhan, apa namanya, sumber daya yang ada itu adalah pemberian Tuhan yang untuk dihabis-habiskan. Sehingga di dalam pembangunan, di dalam penilaian ekonomi, kita seringkali tidak menghitung bahwa itu sebagai modal. Saya ambil contoh. Ketika seorang investor, ya, melalui izin di pemerintahan membuka kegiatan ekonomi yang bernama keramba jaring apung, ya, pemeliharaan ikan di danau misalnya. Nah, pertumbuhan ekonomi di perikanan budidaya, ya, melalui hitung-hitungan tabel itu hanya melihat modal yang dikeluarkan, berapa sewa, berapa harga pasar, berapa upah, tapi kita tidak pernah menilai air. Coba bayangkan kalau air itu tidak ada. Tapi air sangat tidak pernah dianggap sebagai modal. Ya. Nah, sebenarnya di dalam pembangunan dan lingkungan, kita juga harus melihat air sebagai modal. Karena kalau airnya rusak, maka pertumbuhan ekonomi pun menjadi mandek. Sehingganya harus ada cost yang dikeluarkan untuk merecovery, memperbaiki kondisi air sehingga ekonomi tumbuh dengan sustain. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya.
tiga penentu pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah produksi, yang ketiga adalah distribusi sumber daya. Nah, ini juga yang seperti yang saya katakan tadi. Kemudian tiga prinsip dalam piagam bumi. Pertama, menghormati dan memelihara komunitas kehidupan. Yang kedua adalah keutuhan ekologi. Ketiga, keadilan sosial dan ekonomi. Nah, kemudian nyelip nih yang keempat. Ya. Jadi sebenarnya tiga prinsip dalam piagam bumi itu, cuman ada tambahan demokrasi, anti kekerasan, dan perdamaian. Kemudian deklarasi pembangunan berkelanjutan ini dideklarasikan di Johannesburg, ya, membangun masyarakat global yang manusiawi, berkeadilan, dan sadar akan martabat kemanusiaan. Yang kedua, bersama membangun jalan ke arah dunia yang melaksanakan visi dan masa depan. Kalau dari butir-butir ini sepertinya ini sempurna sekali. Apa yang sudah tertuang di dalam deklarasi ini semua sempurna sekali. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita di dalam melaksanakan pembangunan, memacu pertumbuhan, ya growth, ya. Teman-teman ekonomi kan selalu bicara pertumbuhan. Gitu. Kadang-kadang kita lupa, setiap pertumbuhan menyisakan kerusakan. Berikut, rencana tindak pembangunan berkelanjutan. Ya, yang pertama, pemberantasan kemiskinan. Yang kedua, perubahan pola konsumsi dan produksi. Yang ketiga, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, pengembangan global dari pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, agenda khusus regional. Ya, baik kawasan timur Indonesia, negara kepulauan kecil, ya, daerah terpencil, kawasan tertinggal, dan wilayah adat. Yang ketujuh, sarana dan prasarana untuk pembangunan berkelanjutan. 8 adalah kelembagaan pembangunan berkelanjutan. Prioritas dan strategi pembangunan berkelanjutan. Yang menjadi prioritas di sini ya daerah dan sektor prioritas dalam pembangunan nasional dan daerah. Ya. Aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan kesepakatan pendekatan regional. Kemudian berikutnya adalah instrumen pengatur, adalah peraturan perundang-undangan perlu diserasikan antara kewenangan, tanggung jawab, dan indikator kinerja. Mekanisme pasar yang berkaitan dengan harga sebagai indikator kelangkaan yang tepat. Kemudian sistem tata nilai sosial, adat, budaya untuk mengembangkan pembangunan berbasis masyarakat. Nah, strategi pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan penataan ruang, alokasi kegiatan manusia sesuai dengan daya dukung ekosistem. Limbahnya harus minimum, kemudian pengelolaan limbah dan utility. Pengelolaan media lingkungan, baku mutu lingkungan, dan baku mutu limbah yang efektif. Nah, di sini di dalam, kalau saya nggak salah, pasal 42 Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sudah dicantumkan di situ bahwa, gitu kan, diatur tentang perbaikan atau recovery lingkungan dari aktivitas ekonomi. Bahwasanya undang-undang mengamanahkan dari setiap produktivitas ekonomi itu, ya, diperintahkan untuk mengalokasikan dana untuk memperbaiki lingkungan. Tapi apa yang terjadi, gitu kan? Bukan nilai produksi atau laba yang diambil untuk memperbaiki lingkungan, tetapi biaya recovery, rehab lingkungan itu malah dibebankan kepada masyarakat melalui peningkatan harga produktivitas, harga produksi. Nah, saya akan memberikan ilustrasi sederhana, ya, bahwasanya lingkungan hidup itu sangat kompleks. Ya, pembangunan itu di dalam lingkungan hidup sangat kompleks sekali. Dia tidak linier, dia tidak berdiri sendiri. Gitu kan. Saya ambil contoh demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh
virus, ya. Aedes aegypti, ya. Seperti ini. Nah, ini ilustrasi sederhananya seperti ini, gitu. Tetapi ketika dia dipandang dalam sebuah pembangunan yang sustainable, ya, maka dia akan seperti ini, ya. Virus sangat dipengaruhi oleh iklim, ya. Iklim juga mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku manusia mempengaruhi hankam. Ya, hankam sangat dipengaruhi oleh hukum. Nah, seperti itu. Hukum sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Ya, obat-obatan, apotik juga dipengaruhi oleh pendidikan. Ya, politik sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempengaruhi investasi. Demikian seterusnya. Jadi, untuk berbicara tentang wabah DBD, ya kalau sekarang kan wabah corona nih, ya. Jadi ada persoalan yang kompleks, sangat kompleks, ya. Nah, beginilah ilmu lingkungan, ya. Beginilah persoalan lingkungan bekerja. Beginilah persoalan lingkungan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, inilah yang harus dikelola di dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ya, saya rasa demikian. Ya, pemaparan ini mungkin nanti kita bisa didiskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Yul Hendri. Baik, Pak Yudi, sekarang kita teruskan ke Pak Rino nih, moderatornya pada kesempatan ini, Pak Yudi. Jadi karena Pak Yudi menyempatkan. Nah, silakan Pak Rino. Ya nih. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yudi Antomi. Salam. Maaf terlambat Pak, baru pulang dari masjid. Jadwalnya jam 8. Makanya kita bahas jam 8. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Yudi Antomi telah menyampaikan uraian-uraian, bahasan-bahasan tentang tema kita pada malam hari ini tentang pembangunan dan lingkungan hidup. Dan juga terima kasih kepada Bapak BD3, Bapak Dr. Henry yang telah memandu pendahuluan tadi, ya. Mungkin untuk selanjutnya apa kita diskusi, Pak Yudi? Kita buka ini? Boleh. Mungkin saya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Kita bisa beberapa ini diskusi lah, ya, sifatnya. Terima kasih Pak Yudi Antomi untuk waktu dan kesempatan telah berbagi dengan kami. Kita berikan aplaus secara Zoom kepada Pak Yudi Antomi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih kembali. Sukses, sehat selalu, jaga kesehatan. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kayaknya dari tadi kayaknya udah banyak nih, udah banyak kegiatan ya. Jadi kalau udah menjelang malam ini udah 5 watt nih Kiai. Ini bukan menjelang malam nih, malam. Baik. Ya, mudah-mudahan ke depan teman-teman ini calon-calon pemimpin sangat inilah ya, agak sensitif sedikit lah dengan isu-isu lingkungan. Karena kerusakan yang dibuat hari ini memperbaikinya nanti susah. Demikian mohon izin ya, dari Rino, Pak Yul Hendri, Pak Desyandri. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.